Yesus dan Bapa adalah satu. Satu pribadi atau satu tujuan. Kupas tuntas Yohanes 10 ayat 30. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 sering menjadi bahan perdebatan besar dalam dunia teologi. Ayat tersebut berbunyi, Aku dan Bapa adalah satu. Bagi sebagian kalangan Kristen, ini dianggap sebagai bukti kuat bahwa Yesus adalah bagian dari Allah Tritunggal, bahwa dia satu esensi dengan Bapa. Tapi apakah itu benar-benar maksud Yesus? Apakah Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai bagian dari satu pribadi ilahi bersama Bapa? Dan jika demikian, mengapa Roh Kudus tidak disebutkan? Dalam video ini, kita akan mengupas ayat tersebut secara mendalam dari konteks bahasa, budaya, dan ayat-ayat pendukung dalam Alkitab untuk memahami apa sebenarnya maksud Yesus saat berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Analisis bahasa Yunani Yohanes 10:30. Pertama-tama kita lihat dari segi bahasa. Dalam teks Yunani, Yohanes 10 ayat 30 tertulis, Ego kai ho pater hen esmen. Kata kunci di sini adalah hen en, yang berarti satu. Yang menarik, kata hen adalah bentuk netral, bukan maskulin. Bila Yesus sedang menyatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu pribadi, seharusnya digunakan bentuk maskulin heis, eit. Penggunaan bentuk netral menunjukkan bahwa kesatuan di sini bukan tentang pribadi, melainkan tujuan, kehendak, atau kesatuan dalam tindakan. Dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa dia dan Bapa memiliki kesatuan dalam misi, kehendak, dan tujuan ilahi, bukan bahwa mereka adalah pribadi yang sama. Ketika Yesus menyatakan hal tersebut, orang-orang Yahudi langsung mengambil batu untuk melempari dia, Yohanes 10 ayat 31. Mereka menganggap Yesus menghujat karena menyamakan diri dengan Allah. Namun menariknya, Yesus tidak membenarkan asumsi mereka, melainkan membantahnya dengan rujukan ke Mazmur 82 ayat 6 di ayat berikutnya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Yohanes 10 ayat 34. Artinya, Yesus justru mendekonstruksi pemahaman mereka dan menekankan bahwa dia bukan menyatakan diri sebagai Allah itu sendiri, melainkan sebagai utusan yang diutus oleh Allah, yang memiliki misi dan otoritas darinya. Penjelasan terbaik mengenai kesatuan Yesus dan Bapa justru datang dari Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 17. Khususnya dalam doanya menjelang penyaliban, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Yohanes 17 ayat 21. Yesus menggunakan gambaran kesatuan yang sama seperti dia dan Bapa untuk menggambarkan kesatuan para murid. Apakah ini berarti para murid akan menjadi satu pribadi? Tentu tidak. Itu menunjukkan bahwa kesatuan dalam Yohanes 10 ayat 30 adalah kesatuan kehendak, relasi, dan kerjasama, bukan satu esensi ilahi. Mengapa Roh Kudus tidak disebutkan? Jika Yohanes 10:30 benar-benar dimaksudkan untuk menyatakan keberadaan Allah Tritunggal, maka tentu Roh Kudus seharusnya disebut juga. Tetapi yang disebut hanya Yesus dan Bapa. Ini menjadi pertanyaan besar. Jika Tritunggal adalah konsep inti dalam ketuhanan, mengapa Yesus hanya menyebut dua pribadi? Ini konsisten dengan banyak bagian lain dalam Injil, di mana Yesus selalu mengacu kepada Bapa sebagai Allah, bukan kepada dirinya dan bukan kepada Roh Kudus. Contoh lain, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah yang diutus olehnya, bukan bagian dari pribadi yang sama. Berikut adalah beberapa ayat penting yang menegaskan perbedaan pribadi antara Yesus dan Bapa. 1. Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
Yesus disebut sebagai pengantara, bukan sebagai Allah itu sendiri. 2. Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar daripada aku. Jika Yesus dan Bapa satu pribadi, bagaimana bisa Bapa lebih besar? 3. Matius 26 ayat 39. Yesus berdoa kepada Bapa. Jika Yesus adalah Bapa, artinya Yesus sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Setelah menelusuri bahasa, konteks dan ayat-ayat pendukung, kita bisa menyimpulkan bahwa Yohanes 10 ayat 30 tidak mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, melainkan bahwa mereka bersatu dalam kehendak, tujuan, dan rencana penyelamatan manusia. Kesatuan yang dimaksud Yesus bersifat fungsional, bukan ontologis. Artinya, Yesus dan Bapa bekerja sama dalam misi yang sama, bukan bahwa mereka adalah satu pribadi atau satu wujud. Pemahaman ini membawa kita pada refleksi yang lebih jujur tentang ajaran Yesus. Apakah kita memahami Yesus dari kata-katanya sendiri, atau melalui lensa doktrin buatan manusia? Yesus tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah," dan tidak pernah meminta untuk disembah sebagai bagian dari tiga pribadi yang setara. Ia datang sebagai utusan, sebagai Mesias, dan sebagai pengantara yang menjalankan kehendak Allah yang esa. Mari kita membaca kitab suci dengan jujur, berani bertanya, dan terbuka terhadap kebenaran. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan, silakan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kajian Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.